Di rumah sebelah juga kosong ya? Ini rumah sebelah kosong juga. I think that building is more haunted than this building. Yeah. I pick up a woman. Me too. No, I did a woman, but she's like really, like crazy and mean and scary. Yeah, she's evil. I think it's a female gene. So this particular spirit woman, not human, is looking for somebody that she can go enter, so she can walk out of the building and walk again on Earth, right? What the hell? Yeah. She's trying to find a vessel for her to be unleashed. To get out of there. So I don't know, maybe be careful with trance if you go there. Ini kantor. Kantor. Kosongnya ini mulai terbengkalai ini dari berapa? 2010. 2010. Ya, kalau pengalaman saya ya waktu saya tidur di belakangnya itu sore. Belakang sana tuh. Tower itu. Tower sebelah. Oh iya. Yang ada kamar itu. Jadi saya kayak ada orang gerabuk-gerubuk. Kita kan sama teman-teman di kamar sebelah sini nih. Oh ramean. Lagi pada nonton TV. Gitu kita dengar suara orang, kok ada suara orang. Sedikit temen udah bangun juga nih, mau tidur. Ada orang nih kayaknya. Anak-anak yakinnya ada orang nih. Kayak meja, kursi digeser gimana sih? Cuman gitu, kan dikunci kan. Begitu saya megang kunci, saya buka. Saya hitung kan 1, 2, 3. Pintu terbuka. Dorong langsung, ya nggak ada orang. Meja kursi ya seperti biasa. Orang pada udah megang siap pentungan. Tapi semuanya dengar. Dengar kan saya bangunin. Cuman ya kembali namanya manusia ya kan. Kalau lagi datang hawa takut ya kita takut. Halo, selamat malam, nama saya Indra, penjaga gedung ini. Dan itulah cerita saya apa adanya. Oke, Saradix, ini kita opening di rumah karena lokasinya tidak memungkinkan untuk kita opening di sana ya. Iya. Tadi kan Pak Dem juga udah ngasih tahu ya, lokasinya emang jalannya emang sangat sempit banget, penuh dengan debu. Iya. Dan susah juga gitu nyari tempat opening yang bagus gitu. Dan kalau kata Mbak sih tadi katanya bahaya benar. Iya. Aku nggak tahu sih. Dan nggak mungkin nggak pakai masker ya, itu debunya Harus maskeran. ya luar biasa. Si Sofyan bukannya bilang ya bahwa lu waktu pas Reiki ke sana tuh itu pertama kalinya dibuka lagi ya? Iya, setelah berapa tahun Berapa ya? tahun? Dari 2010. Dari 2010 nggak pernah dibuka lagi. Wah. Jadi baru Lu stock shot dapat nggak yang pintu banyak masih di kayu-kayu? Ada. Lu buka? Ah ya, oke. Nih, kesini kemana? Ini ada kunci. Nggak bisa. Hah? Kayak orang. Ini kemana? Udah lama, baru kali ini saya masuk soalnya. nanti kita Jadi bisa kebayang ya lamanya dan
hancurnya itu tempat. Ya nanti kita lihat lah. Ya. Ya. Ya udah, kita berangkat kan? Ayo, yuk. Gila, jelek banget tempatnya. Ini kayak sama sekali nggak pernah dibuka. Ini. Iya, jadi waktu Sofian masuk tuh, waktu ngecek dipalang pakai kayu Pintunya. semuanya, ya untuk pintu masuknya. Gila ini sampai akar pohon. Hati-hati guys. Sos. Rapuh banget tuh. Iya. Nggak boleh kesenggol nih. Gila karatnya udah mau hancur banget. Wih. Dia juga udah mau copot nih. Hati-hati guys ya. Kesandung dikit bisa roboh nih. Oh dipalang kayak gini mbak? Iya. Ini juga jendela. Ini yang Ini yang ngerastet. Lihat nih, akar nyampe merambat gini mbak. Dijebolin tembok tuh akarnya. ini drill ini. Pantes yang jaga kayak gitu. Aku pakai masker ya guys. Oh ini sempit banget ya. Ya Allah, tempatnya hancur banget mbak. Iya, parah ya. Ini susah banget pergerakan kita di sini. Coba Fat, itu center itu apa? Oh, ini masih kebuka ya? Ini kan yang sebelah nih. Oh iya, makanya aku bilang. Ini aku inget nih si pagar kawat ini nih. Sebelah tuh yang waktu kita syuting sama Cindy nih. Iya, yang Oh iya bener. Ini nih lantai atasnya nih. iya. Ini masih belum masuk. Ntar aku masuk akan pakai masker ya guys, debunya nggak kuat. Ini masih luar, oke. Masih Lebe-lebe. Oke. Nuk, temanin dulu. Oke. Ini secara energi aku ngerasain bener-bener dance dan beda dari biasanya. Memang kemarin juga kan kita udah bahas kalau di sini udah pasti D. Ya, yang sosok perempuan, bisa perempuan bisa laki-laki, tapi mostly feminine ya, no? Iya. Kayak evil, jahat, manipulatif, kayak dia nunggu sesuatu. Nah ini kita harus waspada terus semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang berasa nggak enak banget, kasih tahu karena harus keluar. Jadi semua kru harus waspada, info langsung bilang ya kalau nggak nyaman atau nggak enak atau pusing atau apa. Fadi, Wisnu juga, Padem juga. Udah nih. Mual nggak apa-apa, masih bisa tahan kan? Masih. Cuman kalau misalnya udah. Cuman kayak kerasa aja anjing baru berapa langkah nih Iya, kita makanya, syuting. this is really bad. Kayak bener-bener there is something evil here. Pernah ada yang iseng nggak sih mbak di sini mbak main jelangkung atau apa segala macam? Nggak pernah dibuka tempat ini sama sekali, Nu. This is kayak unik sih tadi closed. Nu di depan kayak ngelihat manifestasi bentuk dari kayak jelangkung Bang Fat bentukannya. Kayak itu apa? kayak bonekanya. Bonekanya. Tapi ini bukan asli jelangkung, cuman kepalanya tengkorak, terus badannya tulang, terus dikasih baju. Oke. Itu bisa di-keep, kita bisa track back. Mungkin bisa jadi itu adalah bagian dari memori sosok yang diambil oleh sosok ini. Maksudnya? Salah satu sosok yang diambil Oh iya. sarinya untuk Iya. sosok ini. Saya dia bisa berubah jadi apa aja kan Iya. kemarin Shape kan. shifting, even kayak benda pun dia bisa. Bukan benda, jadi Maksud itu kan- memori dari orang yang meninggal, yang gak wajar, yang pernah ada hubungannya dengan yang Wisnu lihat gitu maksudnya. Iya, tadi barusan gitu bentukannya begini kayak cross gitu loh. Jadi beneran kayak boneka jelangkung. Iya, Tapi dari tengkorak. Iya, gitu. itu memori dari yang diambil wujudnya gitu. Atau kalau biasanya kalau yang diambil wujudnya itu adalah yang sarinya diambil atau dimakan energinya sama dia, dikunci sama dia gitu. Kan biasanya kalau satu sosok jahat itu dia akan punya
megang banyak yang dikuasain sama dia. Iya. Gitu. Kita bisa sedikit lagi maju. Oke, ini Iya, bahaya. Let's go. Careful. Pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan aja ya. Jalannya ini dulu. Ini ruangannya cuma sekecil ini dong. Wah buset deh, atapnya udah mau hancur mbak. Fadi aja yang masuk deh. Gue aja yang masuk deh. Fadi masuk explore Mbak sama Wisnu di sini bahas. Tapi udah mau hancur ya. Oke. Kelihatan nggak? Ini kesenggol nih, tarik. Fadi gini. masuk sama Blur, hancur semua. deket banget. Jatuh, luntur. Mau lihat nggak? Oh jangan. Oh ya, hati-hati. Kenapa tuh? Jeblok. Kemana lagi? Oh iya, hati-hati ya. Kita mau Masih kemana? hidup. Ray? Mau kemana? Tomcat itu. Tomcat bukan sih? Yuk. Bukan terbang. Hati-hati lu mundur. Tom and Jerry. Udah gue depan aja. Tuker. Serius Ini aman. takut. Sama ada itu juga. Wah. Nggak, kalau mau ke belakang aja sana. Di belakang itu. Hah? Kalau mau di belakang. Ngebahasnya? Di belakang ada ruangan. Ayo. Ayo. Tapi Ya. Fadi lihat dulu aja possible nggak Mbak mau ke situ nggak? Emang ada apa lagi selain di sini? Masuk aja. Terus jalan terus. Kenapa kaki kanan lu tiba-tiba gatel ya mbak? Oh possible nih. Tapi aneh nih. Possible sih ini. Kita bakal Tapi ya ngerasain cuman banyak bisa hal ya nitik- di sana nitik ya. doang. Banyak apa-apa. Tiba-tiba apa no? Gatel, kayak gatel yang ketusuk-tusuk gitu loh mas. Si, Kayak monitoring. Mbak bisa kesini nih. Ini dong ya, agak hati-hati. pas masuk sini barusan. Karena ketutup. Bisa masuk? Yuk. Tuh. Reno. Hadap san. Wisnu kalau dapat memori apapun tolong kasih tahu Mbak ya, Nu. Iya ya. Lu lagi. Mas lampu di atas ada This kabel. is really Siapa? Ini yuk. Pas kita lagi ini di sini, lu selalu perhatiin atas ya? Gue ngeri ada ular. Bagusnya sih kita yang di sini ya. Bagusnya kita yang di sini di bawah sini nih. Tukar kamera. Ini lihat atas ya. Mbak sini aja nih, Mbak. Mbak di sini aja. Biar dapat gambar ini aja white-nya. Pengennya sih ke situ ya. I don't feel good. Enggak, aku kayak bener-bener rasanya tuh dia bener-bener mengintimidasi ya, Nu ya. Yang kemarin itu. Ya. Dan sepertinya ini adalah tempat yang tidak aman untuk membuka komunikasi. Tapi kita akan coba untuk melihat aja kayak kita ceritakan apa yang dilihat ya, Nu ya. Harus hati-hati juga karena ini Ini dari tadi gue nahan nih. ya, karena ini nggak main-main. Ini udah biasanya kan kalau aku bilang anak setan ini she's evil gitu. Kayak kuat. Terus juga sensing ada praktisi juga atau yang pernah terlibat sama si sosok ini mbak?
Jadi sosok-sosok yang dikendalikan sama dia atau yang digunakan dikunci sama dia itu banyak no. Nah, semua sosok yang dipegang sama dia ini sosok-sosok yang memang pernah bersinggungan dengan ilmu hitam. Oh iya benar. Yang misalnya kayak yang tadi mungkin Wisnu ngelihat itu adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh salah satu sosok yang dicengkram sama dia gitu. Dan mungkin dia ritual manggilnya sosok ini gitu ya. Jadi akhirnya lu jadi budak gue gitu. Ada juga yang melihat nggak cuma satu tapi ada beberapa orang yang tangannya itu ada darahnya. Artinya adalah dia pernah mengakhiri nyawa seseorang, mengakhiri hidup seseorang dan berkali-kali. Jadi emang orang jahat yang pernah melakukan sesuatu yang buruk gitu loh. Berkali-kali itu multi victim gitu. Jadi korbannya ada banyak. Kayak serial killer jatuhnya. Serial gitu. killer. Terus ada juga sosok perempuan melihat jelas banget ya, bukan dia tapi ya. Bukan dia ya. Informasi nih. Nah, ini telanjang. Sosoknya telanjang. Rambutnya itu panjang pendek. Jadi kayak berarakan ya, Nu ya. Itu ada yang gimbal, ada yang enggak, pokoknya kusut banget. Ininya hitam banget nih, sebelah bagian sini doang tapi nih. Itu juga nggak tahu kenapa ya. Di bagian bawah matanya dia, terus kayak matanya tuh kayak gede banget gitu, hampir kayak bolong. Karena kan kayak gelap gitu, Mbak nggak berani untuk ngedeket. Itu adalah salah satu yang dipegang sama dia, tapi posisinya itu ada di tengah. Jadi kayak core gitu. Kayak inti core-nya dia itu dia, sosok perempuan ini. Tapi minionnya si yang dominasi. Siapa sih namanya sih? Nggak usah pakai nama, biarin aja itu dia. Gue ngeklik. Sama tadi lu juga sempat ngelihat perempuan juga, berarti bukan yang telanjang. Ini ada lagi, jadi ini agak aneh. Jadi kerahnya segini, tapi aneh nih. Mukanya kayak Gemini tuh nggak Mbak? Kayak apa? Kayak Gemini, jadi dua. Gemini? Jadi kiri kanan. Mas Adit Gemini? Jadi kiri kanan. Bukan depan, Beda, depan, kanan kiri. Kiri kanan mundur tapi bawa sesuatu di dadanya. Kayak gimana sih? Mukanya setengah apa mukanya? Hadap kiri kanan. Oh, okay. Dua gitu. Enggak tahu deh, gitu ngeliatnya gitu tuh. Tapi mundur agak cepet gitu. Boleh gak? Iya, soalnya pakaiannya kayak dom, kayak pakaian Victorian. Kerahnya. Rambutnya kayak madam nggak? Berarakan. Bisa jadi itu ya orang Belanda juga terus yang megang sesuatu di sini, dipegangin terus di dada. Badannya tapi satu, No? Satu. Mundur tuh agak cepat. Udah jelas, mau digambar. Di sebelah mana tadi? Tadi pas masuk ruangan yang Bang Fat. Oh, yang kotak tadi ya? Yes. Dari situ. Yang atapnya udah mau hancur. Atau itu jangan rasain kali Mbak ya? Kayak dia bawa sesuatu, entah itu hexbag atau apa isinya, yang bikin gatel. Mungkin ya, nggak tahu sih. Bisa juga. Katuk aja ya. Ini adalah apa? Dia di trackback orang Belanda ini, Nu. Satu-satu ya? Mau diceritain satu-satu? Bebas. Banyak banget lagi. Hah? Banyak. Oke. Yang Belanda juga ini yang dia pegang itu memang apa ya? Kantong yang berisi santet, No. Nah, kan. Gitu. Jadi dia ya, jadi emang kayak dia sengaja mengirimkan itu untuk mungkin orang yang dia ngiri lah sama orang ini gitu. Orang Belanda juga tahu begituan ya? Oh iya, apalagi mereka kan 300 tahun, kayak lama banget di sini. Percaya gitu akan itu. Dan again, lagi-lagi Nu, sosok ini sangat manipulatif. Bukan sosok yang mainnya ya. Sosok kita lagi bicara tentang yang perempuan Belanda ini. Dia sangat manipulatif, dia bisa keluar dengan topeng yang mana aja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi sebenarnya aslinya dia itu yang jahat gitu. Makanya cocok sama yang ini, Nu. Dan dia melakukan perjanjian dengan yang hitam, ya udah akhirnya
Jadi semua ini kumpulan mereka-mereka yang tersesat yang pernah melakukan hal jahat atau pernah bersinggungan dengan ilmu hitam. Banyak gitu. Jadi bener-bener dikendalikan dan ya dikunci sama si perempuan ini. Karena kalau kita ingat kemarin itu dia pengen mencari badan yang bisa digunakan untuk dia tunggangi untuk keluar dari sini. Dan aku nggak mau ngasih itu. Oh, ini tuh berarti udah dipagar ya? Ya, jadi udah pasti ada sesuatu yang kunci Dipagarnya dia. putih atau apa? Saya nggak mau lihat. Yang maksudnya apapun itu Ya pokoknya harusnya bagus karena kan dia dikunci nggak bisa kemana-mana gitu. Harusnya. Ya harusnya. Dan dia kayak nunggu gitu. Makanya kita harus hati-hati, harus waspada karena dia nggak akan ke aku aja tapi akan mencoba ke semuanya gitu. Jadi Hati bocor ya? Pakai hati, nyalain hatinya. Enggak juga teriakan Mbak. Gedein. Apa Sofyan gitu? Kenapa sob? Gua dengar Mbak teriak dari dalam. Manggil nggak sih Mbak? Enggak, orang lagi syuting. teriaknya gimana? Teriaknya gimana? Teriak manggil Sofyan. Demi Allah nggak ada, orang lagi syuting. Tadi Div, Sorry. tadi ya Div ya, Kenapa Bang? pas baru masuk hati gue gitu sendiri sampai yang bilang ada yang kepencet nih, nggak ada, hati gue doang sendiri yang gue pegang gini. Warnanya samain ya semua ya. Kemarin berapa ya? 5.549, 50. Siapa yang pencet nih? Ngomong. Gua belum nyala. Nih. Cek. Masuk. Record gak? Record. Tadi ada suara gitu. Demi Allah. Cek. Demi Allah, gue nggak bohong. Demi Allah. Makanya tadi gue bilang, siapa yang ini yang mencet, gue lihat dulu kan. Sumpah tadi demi Allah gitu. Sumpah. Jadi gue kan pas gue pasang bunyi kayak didiemin gitu nyala. Iya. Gitu. Tapi gue biasanya kalau gitu kan ada anak-anak yang Temen saya kan dia. So bilangnya ada yang pencet ya Sofyan, enggak, demi Allah kan Sofyan, yang lain nggak bunyi. Pas gue lagi mau manggil si Andi yang gue bilang apa lampu. Tadi di ruangan yang sebelum tangga tuh, yang lampu mati kita lagi ambil. Mau masuk gue dengar gitu suara cewek. Nggak bilang sama gue tadi. Enggak lah, mau bilang takut dia pasti. Gue diem aja. Lo di mana Sofyan? Gua di depan Bang. Sama siapa? Depan sama boy nih di lorong. Nah sama, posisinya di lorong tadi ya. Lorong yang mana yang kita masuk? Iya, yang lorong kita masuk. Dan sekarang Rian pindah dulu ke situ, ke belakang Dika sini, boleh gak? Di sebelah sini sekarang ada Di belakang lo? Ini di sini, persis di sini. Ini Jawara ya. Nggak ada kepalanya. Tapi dia megang kepalanya sendiri. Film zaman dulu tuh. Kayak gini. Gini, dia ngasih lihat gini nih. Tapi nggak ada kepalanya. Kepalanya dipegang. Kepalanya dipegang. Baju apa? Kayak baju silat. Iya, warna Warnanya gelap sih. Ininya ada sabuk. iya sabuknya gitu bener. Badannya nggak terlalu gede ya. Apa ya artinya? Kok orang campur banget ya? This is really apa ya? Nggak tahu nih, kita kayak suruh latihan tau Ip. Ya semoga. This is creepy man. Nggak,
yang aku penasaran adalah kenapa si evil ini, sosok ini bisa ada di sini gitu. She's apa ya? Kayak feel-nya tuh ini kuat banget gitu dia. Maksudnya aku nggak lihat ada portal di sini. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali portal. Artinya memang sengaja dibawa atau diundang atau Dibuang. bukan dibuang, sengaja ditaruh gitu. Sengaja ditaruh. Ya, dan kalau kayak gitu biasanya siapa? Ya Manusia. manusia biasanya. Iya. Itu. Tapi untuk apa? Ya kan? Kalau udah hubungan sama setan itu artinya ya mungkin dia punya perjanjian juga. Iya. Apa? Itu. Kita nggak tahu apa. Ntar kita lihat. Apa Nuk? Ya, that's why kenapa Nono ngerasain flashback yang bisa bikin gatel. Apa? Oh ya, salah satu santet. Nah, Kalau misalnya nanti ada Rian kalau ngelihat ada anak-anak, cekin aja ya, nggak usah dilihat lagi ya. Wisnu juga ya, nggak usah kasihan ya Nu. ya. Apa? Aku apa? Kalau ngeliat ada yang telanjang, jangan peduliin gitu. Wah, gila banget ini. Mereka, aku dengar dia ngomong gini. Sebentar lagi kami akan lepas. Sedikit lagi. Nggak tahu tuh artinya apa. Kalian sendiri yang menyebabkan ini terjadi. Kalian sendiri itu mungkin maksudnya adalah kita yang masih hidup, manusia ya. Pertahanan kalian udah hampir habis. Serem banget sih. Ini sekarang posisinya di sekeliling aku. Dari kiri kanan, belakang, depan, semua mencoba untuk masuk. Sosoknya earthbound, mereka yang mau minta tolong gitu, tapi aku bertahan karena semuanya Minta tolong tuh. katanya minta tolong. Minta tolong itu manipulasi dari. Manipulasi, kan ulang. Katanya minta tolong. Coba masuk neken nih dari 4 sisi artinya. Dari punggung, dari depan, dari ini, dari atas juga nyoba sih. Kalau supaya Mbak buka komunikasi ya, dia mereka maunya. Iya, tapi ini nyerang nih, maksudnya udah kayak neken gitu. Saya satu-satunya bisa keluar kan itu, Nu. Iya. Caranya. Iya. Masuk. Entah dari Terus mana. nanti kalau kita keluar, Mereka dia ikutan bisa. keluar. Berarti sebelum keluar dari sini harus bersih semua nih kita nih. Harus. Udah harus mandi pulang. Iya, harus mandi. Malam ini harus mandi. Mandi gua. Malam ini harus mandi, mah biasanya nggak mandi Bang Fat. Iya, kan tadi nggak jarang mandi. Ini saat yang tepat untuk live boy masuk ya. Iya. Kali. Kan tidak. Sabunnya aku dong. Hah? Sabunnya Ip ya? Boleh lah boy yuk. Iya. Kan kalau kita bercanda nggak kebawa takut kan ini jadinya kayak lebih light gitu. Karena gue diteken dari kiri, kanan, depan, belakang. Dan atas juga neken. Tapi ini aku agak serem sih karena yang jahat itu bisa bermanifestasi, bisa muncul karena ulah manusia gitu. Ulah manusia yang bener-bener ya kayak berniat untuk berbuat jahat ke orang atau apa yang berhubungan dengan darah atau menumbalkan sesuatu untuk keuntungannya sendiri kayak gitu-gitu. Dan ini kalau tadi dia menyampaikan pesannya itu ya ulahnya kita sendiri gitu sebenarnya. Nah, gimana ya caranya
supaya si yang jahat ini nggak menang gitu. Gimana ya? Bingung. Apa cari cara untuk supaya bisa nge-banish dia dari sini atau? Enggak. Enggak cari cara untuk nge-banish. Maksudnya gimana caranya untuk bukan mengingatkan. Kan Ya, tadi ini juga jadi udah tugasnya mereka juga sih ya. Tugasnya dia untuk apa? Menjerumuskan manusia kan? iya, tapi kan dia bilang pertahanannya udah hampir habis. Artinya kan manusianya yang kalah gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak kalah? Kita kan cuma bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan itu untuk selalu bikin cahaya dan ingat cahaya Tuhan. Wisnu udah jadi gambarnya. Silakan Wisnu kasih lihat ke Saradix. Jadi ini adalah sosok perempuan Belanda yang sengaja datang ke praktisi untuk bikin celaka bawa kakak ini adik oke. Mencelakakan adik, dia punya adik adiknya tapi beda ibu ya, lain ibu. Dia jealous banget sama adiknya. Adiknya itu mix karena ibunya adalah seorang gundik, tapi disayang sekali sama bapaknya. Dia pure. Dia pure. Karena menurut dia kayak enggak dia tidak setara dengan kita karena ibunya adalah seorang pribumi gitu. Tapi karena si adiknya emang pintar, emang ya bapaknya juga baik, dia nggak peduli, nggak pilih kasih, dan ibu si gundiknya pun juga bukan yang disiksa atau welfare gitu, diberikan tempat tinggal yang layak dan walaupun tempatnya pisah tapi hidupnya ditanggung jawab gitu. Maksudnya dia kayak terobsesi untuk menghancurkan adiknya, dan selalu permintaannya dia adalah untuk bikin sakit adiknya gitu. Nah ini Wisnu lihat ini apa kalau Wisnu perhatikan, ini kan baju ya memang ya. Tapi ini apa udah jelasin nggak? Yang bercak. Iya apa ya? Ada bercak-bercak kayak, jadi baju sama kulit tuh udah jadi satu gitu. Oke. Ini jadi dia selain terobsesi sama ingin. Jadi di fabriknya tuh kayak ada penyakit kulit gitu, Mbak. Iya. Iya. Jadi dia mungkin karena dia terpengaruh juga sama si praktisi. Jadi dia percaya aja apa yang si praktisi ngomong. Dan ini kayak nggak bisa lepas dari dia gitu loh, Mbak, harus dipegang terus. Ya. Itu bener-bener ngelakuin ritualnya tuh drill kayak sampai pakai darahnya dia, terus kayak ada darah manusia, dia nyuruh orang gitu sampai minta darahnya itu, sampai melakukan kayak gitu dilakukan sama dia. Nah ini kalau untuk ingredients ininya apa ritualnya. Terus dia juga ini kayak apa ya, dulu mungkin susuk juga ya ininya ya. Susuk ya. Jadi dia tuh sebel gitu, adiknya kok banyak yang suka sih gitu. Jadi dia kayak cemburu juga. Jadi dia tuh kayak si adiknya emang cantik banget. Udah sirik, jealous. Dia mix tapi matanya tuh biru. Aku suka sih mix. She has blue eyes. Kayak mixnya bagus gitu. Dan emang kayak orangnya tuh bubbly. Emang banyak yang seneng. Jadi dia kayak makin ada charmnya, adiknya punya charmnya. Iya, makin kesel. Nah ini tuh adalah kondisi kulitnya dia juga pada saat dia meninggal jadi sakit akhirnya itu. Iya. Tapi serem ya, ini sudah dikuasai oleh udah dikuasai oleh sosok yang jahat. Iyalah, kan dia melakukan perjanjian juga pasti sama si dukun itu. Terus serem sih kalau misalnya ngeliat gerakannya. Jadi kepalanya tuh mukanya tuh kayak nge-glitch dan mundur tuh tadi yang aku lihat ya. Sempet deg juga, ini apaan nih gitu. Menarik nih dia. Bisa aman nggak ya kalau gue bikin ceritanya dia nih?
Nggak, kalau bikin ceritanya berarti kita harus bawa dia keluar dong. Nggak usah bawa keluar. Semoga salah ya. Gue dapet nama Elizabeth lagi. Semoga bukan ya. Boleh? Elisa dulu gitu. Elisa. Ya. Elisa. Wow. There's something. Oh. Apa, Mbak? Pernah ini ya, kayak ini ada bayi ya dulu ya. Oh, pernah hamil? Kayak she was ya, dia hamil terus keguguran. Nah itu tuh setelah kejadian itu tuh dia ngeflip tuh. Oh, after kejadian keguguran. Kayak ada hubungannya sama laki-laki ini gitu. Dan sebenarnya juga si laki-laki ini kondisinya maksudnya bukan yang kayak pasangan yang jatuh cinta ayo gitu, nggak kayak gitu. Dianya yang suka banget terobsesi sama laki-laki ini. Terus pribumi apa Belanda juga? Orang Belanda. Oke. Dan sampai dia mengandung terus keguguran. Dia pikir dengan dia hamil si laki-laki ini mau. Jangan bilang laki-laki ini sebenarnya suka sama adiknya lagi. Iya, itu dia. Jadi ada semakin flip ya. Makin flip. Jadi karena kayak ngerasa dia kan mix apa maksudnya, atau aku nggak tahu ya dia ngomongnya apa, cuman intinya adalah dia kan nggak setara sama darah, gue sama kan kita gitu. Darah campuran gitu. Jadi lu makin bisa ngerasain isi ini loh. Jadi kayak ada daging sama ada rambut di dalam kantong itu. Iya. Terus basah. Dan gue nggak tahu apa itu, kayak ada living things di dalam sini. Kenapa? Gatel. Nah. Udah. Oke. Udah hilang. Enggak benar. Udah. Itu Elisa. Iya. Mau pindah? Pindah dulu yuk. Boleh? Yuk. Kemana? Lihat jalannya. Kemana? Sebentar. Yang depan, Ip. Aku depan. No. Pada cari Mbak. Di belakang aku. Enggak. Yang dulu ya. Apa sih kita? Sebentar. Bukan lagi dibentengin pada. Pakai vest dulu, yuk. Hah? Pakai vest. Kalau masuk angin. Bukan. Urutannya siapa ya? Nio, 2. No. Lu master mau lihat belakang apa depan? Satu lagi kamera. Mau lu situ atau ada satu lagi? Ada gua ntar. Bode sini, Bode depan gua. Bode di itu ya, balik itu. Oke. Fat ngebayanginnya face-nya tuh nyala. Ya, nyala. Dipakein ke kita semua. Ya. Oh, nggak usah lingkaran nggak ngaruh ya? Kita face aja, kita sekarang pakai face. Lingkaran udah dari aku, kita pakai face. Face-nya cahaya face gitu. Oke. Wow, this is really cray. Masker banget. Debu banget ya? Ininya nih debu banget nih. Pakai masker, Padi? Boleh gak? It's not good. Boleh semuanya pakai masker gak sih? Explore kiri dulu. Nih ya guys, kita pakai masker karena it's impossible to breathe kayak gini. Tahan lo. Ini. Ini kamar ya? Ini udah ambrol, no, ini no. Iya.
Iya. plafonnya. Plafon yang ujung. Ini bisa jebol ini, Mbak. Kuat nggak sih kalau naik? Kalau naik kuat. Ini kan cuma ininya doang, plafonnya doang. Wallpapernya udah pada ngepek. Ya masuk sih kok. I don't feel safe here. Rasanya gimana? Nu? Di sini kayak ada sesuatu tapi nggak tahu apa ya. Ini dalam sini nih. Dalam lemari. Ini di pojok situ. Jadi juga ini yang Mbak rasakan di sini adalah banyak sosok yang tersesat yang nggak ada hubungannya sama dia masuk ke dalam sini nggak bisa keluar lagi. Iya, terus diikat kan? Diikat. Diikat sama dia. Tapi random ya. Jadi dari beberapa semua dari timeline mana-mana udah campur ya. Iya. Jadi yang tidak ada kaitannya sama dia, yang bukan satanik juga, yang bukan ke ilmu hitam juga, mereka lost, wandering, jalan ketemu tempat ini, oh ada tempat kosong, mereka datang masuk, kejebak gitu, nggak bisa keluar. Ya. Gila. Even siluman pun keikat sama dia. Waduh. Itu kayaknya anak buahnya deh. Oh gitu. Yang bentuknya binatang kan? Wah. This is Fadi sama Wisnu inget nggak waktu kita ke Preston Castle? Ada sosok anak yang sedang komunikasi sama kita, terus Mbak diambil gitu. Namanya Denny, inget? Ingat. Nggak tahu kenapa dia ke-trigger loh Mbak kesini. Ke-triggernya maksudnya? Kan selama ini nggak pernah ngomong. Kita udah setahun ya Ip ya? Udah setahun kan dia ada kebawa kan? Tapi nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong, tapi ini dia ngomong apa tadi? ke-trigger kayak ngajak keluar dari sini. Ngajak keluar maksudnya? Ngajak keluar dari sini, tapi Mbak kayak bentar nih, lo Denny atau bukan nih gitu. Oh iya paham. Kayak dia mau masuk. Pakai Denny. Gila nggak? Anjing juga. Gila nggak Ip? Setan ya? Oh my god. Yuk. Kita harus ke Preston sih. Harus balik, mau nggak mau. Gimana Pak Dem? Ayo. Jangan ambilin. Tapi aneh deh, sini macam-macam, Mbak. Tadi di ruang meeting di depan kayaknya. Nunu ngelihat, Nunu pikir utuh wujudnya. Ada orang pakai baju safari, tapi ada kepalanya. Nah itu dah. Berarti ada dua tuh sosok yang nggak ada kepalanya. Pakai baju safari. Kaget. Wow. Mbak kayak bener-bener kayak harus pelan-pelan gitu loh, Nu. Karena dia bener-bener kayak cari cara semua untuk ngebuka, tau gak? Tadi yang di belakang juga Nunu bilang yang manggil-manggil Nunu tuh, narik-narik Nunu tuh kayak pakai subconscious Nunu supaya Nunu kasihan melas gitu, iya sini. Iya, jangan. Tapi Nunu ketarik. No. Kita harus kuat. Dari belakang. Kita harus kuat. Ya, Nunu tuh udah nutup karena tadi Mbak di awal langsung bilang jangan ngebuka komunikasi, ya udah. Iya, jangan buka komunikasi. Mbak aja coba ngelihat, maksudnya Mbak coba akan melihat pakai mata batin apa yang Mbak lihat gitu, informasi yang didapat. Tapi untuk memberikan ruang di badan Mbak enggak, no, tidak sama sekali. Ini lucunya si Denny ini, I don't think. Gila juga kalau sampai dia make wujudnya Denny ya, Nu? Iya. Enggak, Nunu pikir sih ya itu. Dia yang make itu, Mbak. Make Denny. Oh iya.
Mungkin nanti kalau kita balik ke Preston itu untuk DMS kenapa plus gitu ya? pakai harus Denny yang ikut gitu loh. Dan kenapa kita harus balik ke Preston gitu? Soalnya itu satu-satunya lokasi yang akhirnya gue bisa jawab selama kita mau 5 tahun DMS ya. Ya kan gue nggak pernah ditanya lokasi paling serem, gue nggak pernah jawab karena gue nggak ada yang serem menurut gue. Tapi kemarin gue bisa jawab Preston. Dan kenapa kita harus balik lagi? Gue langsung kebayang pas kita ke basement, Mbak. Wah itu ngaco sih, gue takut banget, jujur. Bentar. Ada yang punya plastik gak? Kenapa? Gue kayak udah 3/4 udah mulai ngakut, pengen muntah gue. Sorry. Dari kemarin kan soalnya nggak dipegang sama aku juga. Itu ya, ada yang sosok di tangga jahat mau masuk. Kayak aku ngeliatnya hitam gitu. Di tangga situ. Iya. Dan dia takut sama dia. Who are you? Denny. Danny. Denny. I don't want to go in there. Are you still Denny? Go in there. Are you still Denny? Are you still Denny? Who are you? Oh shit. Siapa? Siapa? Anjing. Anjing siapa tuh? Anjir. Siapa tuh? Nyusup. Aduh. Kita kan. Kalau gue sakit perut sih. Gunung sama Mas kan encounter-nya demonik ya Mas ya, kita di atas. Ya. Kita harus balik sih. Nanti mungkin di Ini DMS. kita suka Amerika dong. Iya. Preston cuma ada di Amerika kan? Gue mencoba untuk kayak udahlah ada ini seru, ongkosin aja naik pesawat Mbak, seru banget. Iya. Yang naik bisnis ya. Tahun ini kita balik lagi ke sana untuk balikin Denny. Oke. Ini untuk DMS Plus ya, If ya? Ya dong. Pokoknya yang spesial-spesial ada di DMS Plus. Tuh. Oke. Jadi jangan lupa download. Nah, Master ini. Download. Masih banyak yang belum download. Terakhir atas ya? Ini Mbak lagi searching apa? Oke. Kalau aku lihat dari ini, aku ngeliat dari ada sosok perempuan loh. Umurnya paling 26-27 ya. Dikit. Posisinya dia itu di sini nih. Artinya di belakang kita di ini. Tapi kalau di situ nggak ada. Kalau digituin nggak ada. Nggak ada. Itu di situ ya. Tinggi karena kayak posisinya di atas sama melayang gitu. Dia kalau menurut Mbak ini ritual ya. Jadi dia bawa 1, 2, ini ada 2 bayi di sini, ada 1 di sini, dan kayak ada di bawah tuh kayak di sini ada itu kayak kain gitu loh, cuman kayak ada bulut-bulut kayak kepala ditutup gitu. Bayi merah. Ya, tapi itu darah semua. Jadi udah pasti sosok ini dia sengaja mengakhiri hidup si mereka ini untuk ritual dengan sengaja ya. Pribumi Mbak. Iya. Jadi dia berkedok sebagai orang yang membantu untuk melahirkan itu apa sih? Bidan. Kayak bidan gitu, ya. Tapi nggak tahu kenapa selalu dibilangnya tidak selamat gitu. Itu tuh di nggak bisa ngomong apa yang gue lihat ya, karena it's grafik gitu. Grafik banget. Grafik ya. Dan ada banyak darah. Jadi kalau dilihat, kalau sekelebat lihat itu, oh kuntilanak merah, bukan kuntilanak merah, itu darah. Itu literally darah. Itu. Darah. Bukan energi merah atau apa, tapi darah. Darah. Dia salah satu anteknya juga akhirnya.
tadinya dia mencoba untuk menggunakan sosok untuk supaya Wisnu kasihan yang di sana. Iya. Ini dia nih. Oh ini. Ini belum atas ya, kita belum bicara yang perempuan ya. Ini anak buahnya. Dan kayak wajahnya dia tuh bukan yang nyesel atau apa Enggak, gitu. Justru malah kayak smirking. gitu kayak. malah gitu. Oke. Beragam ya. Beragam. So, ini baru yang ini Bang Fat, belum yang tadi aku lihat di belakang itu, yang leher Oke. panjang. Tadi di ruangan sebelum kita jalan ke sini, Wisnu kan sempat ngomong nih, Mbak aku ketarik ya Mbak, gitu. Ketarik apa? Ketarik penasaran kayak ada suara perempuan yang bukan nangis juga sih, tapi kesian gitu. Sampai akhirnya gue pengen ke dalam. Nah, pas gue Ke dalam ke sana yang tadi yang kita bertiga. yang ada pintu itu ke arah sana. Ke arah sana. Berarti itu nembusnya ke Atau ada kemana tuh? ke lorong yang tadi bukan? Lorong yang Iya, tadi, paling lorong belakang. yang tadi lagi mestinya nembus. Oh, iya? Mestinya ya. Nah itu. Nah Iya. itu pas ngelongok gitu, dia bilang, ya Mbak, lehernya panjang nih, lehernya panjang. Terus di sini afirmasi juga, iya ini ada banyak yang bentuk binatang. Nah ini bentuk si cewek ini, mukanya perempuan biasa, lehernya panjang, tapi badannya kayak badan laba-laba tuh nggak? Maksudnya kakinya banyak gitu. Makanya tadi Wisnu sempat bilang bahwa ini anak buah Aku pikir siluman. siluman, ternyata anak buahnya. Mininnya dia. Unik nih. Ini. Kayak Jorogumo di lore-nya Jepang. Tapi kalau Jorogumo kan kayak laba-laba terus yang perempuan gitu ya. Iya. Ini kepala panjang. Unik sih. Lehernya panjang. Panjang. Apa Mbak? Mbak dapat apa sih? Aku cuekin aja sih, banyak ngelihat di situ sosok, tapi aku nggak mau aja. Atau ada yang mau bahas dulu di sini? Enggak sih. Kita sambil jalan. Kayaknya nggak usah komunikasi deh. Enggak bisa. Bukan komunikasi, dibahas. Oh ya. Enggak udah. Pindah tempat dulu. Kita pindah tempat dulu. Di sini ya, dia, Nu. She's here ya, Nu. Oke. Ini adalah tempat dia mencoba untuk mengintimidasi dan mancing ya. Tapi tidak. Dia bahkan bisa memanipulasi sosok-sosok yang tersesat ya, yang melewati daerah ini untuk ayo gitu, masuk. I don't like it. Arahnya mana itu tadi yang Ibnu suka? Oke. Oke. Ada anget di sini ya? Ya, sosoknya di sini ya. Maksudnya dia emang ketika dari bawah tadi sampai atas itu adalah core dari sebegitu banyaknya sosok yang sekarang menghimpit kita. Kalau ditanya seberapa banyak, banyak banget. Kayak lagi nonton konser. Ini kita terhimpit, ya. Di atas lebih banyak, Nu, daripada di bawah. Iya. Jadi akan rasanya kayak sesek. Ini juga udaranya kan ketutup, ditambah lagi itu udah. Mereka akan mencoba untuk bikin kita hilang kesadaran gitu, kayak jadi pingsan. Pada saat kita hilang kesadaran nanti akan nyusup gitu. Jadi kalau udah nggak kuat kasih tahu ya. Di situ gambar yang mana, Nu? Yang bawa bayi merah. Aman semua.
Aman? Rian? Cuma itu aja tadi ya, ngantuknya luar biasa. Iya. Wisnu, sekarang ngantuk gak? Enggak, udah enggak. Rian keluar dulu deh. No, wait. Nggak bisa dibuka kok. Wisnu. Di depan belakang atas Nunu ini Nunu udah dikepung. Jadi tutup dulu gambarnya. Wisnu kan ini channeling kan? Gila nggak? Jangan deh. Lu tau nggak Insidious yang keberapa itu? Waktu Wisnu masuk ke The Further, mereka pada begini-begini. Nah itu dia. Ini kayak beacon. Gila ya? Yang gue lagi pikirkan adalah kalau misalnya ini tempat mau dipakai lagi, apa yang harus dilakukan? Kayak harus dirubuhin serata tanah, kayak bener-bener cleansing besar-besaran sih. Iya. Tadi sejujurnya waktu pas di bawah, gue sempet kayak kepikiran gitu Mbak, kayak anjing ini kalau mau dibersihin gimana ya, anjing harus diruntuhin semua, bener-bener nggak boleh ada apapun benda yang bekas dari sini. Harus ground zero Bang Fat. Lantai sampai dicongkel-congkel atau sampai pokoknya nyampe tanah lagi. Sampai tanah. Iya, sampai tanah lagi. Nggak boleh ada sisa apapun itu. Iya, tapi bisa. Kita pasti bisa ngelawan yang jahat kok. Tapi ya itu harus sabar. Nggak, cuma mas saya kalau misalnya nih gedung ini mau dipakai lagi. Iya. Terus dihancurin nih bangunannya sampai jadi rata tanah lah. Iya. Pokoknya. Nah, kan mereka kan ada di dimensi di ruangan ini, ruangan yang ada di sini ya. Iya. Mereka pada kemana nanti? Ya biasanya kalau kayak gitu memang harus dipindahkan. Nah kalau misalnya udah case-nya demon kayak gini nih, aku jujur memang harus konsul sama orang yang lebih paham. Karena kita ini udah hitungannya udah demonic dan dia dikunci di sini, terkunci gitu ya. Mungkin memang ada yang sengaja mengunci atau memang ya pasti karena si manusia nih. Tapi nggak tahu apakah dikunci untuk supaya dia tidak kemana-mana atau sengaja dikirim terus dikunci di situ, kan beda tuh. Tapi dia nggak bisa kemana-mana karena si kunci itu. Tapi dia bisa nyelimuri itu apa ya? Kayak ngelur apa sih? Kayak merang apa? Bisa narik sosok-sosok yang lewat untuk masuk sini yuk, masuk, udah nggak bisa keluar gitu. Jadi dia bisa kayak gitu. Kayak bait gitu, mancing ayo sini masuk. Tapi mancing. Tapi nggak tahu ya, kan ini nggak boleh dibahas ya. Tapi nggak tahu nggak sih Mbak, kayak misalnya entah ya, kayak emang ini sosok yang dipakai. Bisa. Jatahnya dulu jadi penglarisnya si ini untuk datengin orang-orang biar ada invest ke sini lah, atau yang menguntungkan untuk buat investor. Bisa. Kayak gitu-gitu. Bisa. Jadi mungkin ada orang yang pakai juga. Akhirnya dia di sini biasa dikasih makan, akhirnya begini gitu. Itu. Tapi tidak ada portal masalahnya di sini, makanya itu dia. Datang dari mana berarti? Sudah dibawa, pasti memang dibawa. Kalau nggak dibawa ya itu. Pasti karena orang. Sama kemampuan uniknya si demon ini tuh nyampe sekarang tuh masih terus sini gitu. Mungkin dulu waktu hidupnya emang tugasnya untuk ngajak sini. Mancing. Tapi untuk yang jahat, yang serakah, yang manipulatif dan ya niatnya udah nggak baik gitu dari awal. Tapi kan udah percaya somewhere out there ada ya memang ada tempat demon yang dikunci, tapi manusia yang ngebuka gitu loh. Bisa. Jadi kalau misalnya memang, let's say misalnya ini dibersihin, cleansing dan segala macam, ada ritual, bukannya kita nge-banish atau nggak bunuh mereka, tapi mindahin mereka ke tempat yang mereka dikunci. Mungkin ya Mbak? Iya bisa, mungkin maksudnya Mbak jadi yakin mereka tidak akan pernah musnah. Iya, mereka nggak akan bisa dimusnahkan. Kalau Mbak yakin kalau misalnya memang niatnya baik dan kita pakai cahaya Tuhan sih pasti akan ada jalannya gitu. Tapi ya memang kita nggak boleh jumawa juga, nggak boleh congkak juga karena ada placesnya. Kayak kita masih harus waspada juga karena nggak boleh main-main ini the real deal gitu ya, dan dimanapun ada pasti kita akan ketemu. Yang lepas juga ada kayak gini, makanya hati-hati. Iya, makanya ada yang lepas, ada yang dikunci gitu loh Bang. Iya, macam-macam.
gitu. Karena jangan balik lagi, manusia juga yang Iya. bikin mereka Yuk, exist. kita boleh bahasnya di bawah boleh nggak, Ip? Biar sambil nafas, aku ceritanya di bawah yuk, biar Di ruang tadi kita doa. ya. Kan nggak mau komunikasi ntar gue masuk lu gila kali. Komunikasi, sob, bahaya. Bode ada temannya nggak? Fadi di depan. Dengar nggak? Apa? Ada yang? Di dalam. Dari Begitu. tadi. Ya, Suara nangis. ya. Weh, kayak terus Mbak udah ngomong kan, ini kayak Mbak nggak buka komunikasi karena terlalu bahaya. Oke, paham. Kenapa banyak yang di dalam tuh bentukannya begitu. Ya, literally kayak ini perkumpulan mereka yang jahat gitu, kayak bener-bener udah ngumpul aja dan jahatnya bukan jahat ala-ala tuh kan, jahat gitu. Lu ingetin, lu gambarin ya. Tapi di luar aja dia Nunu jadi beacon anjir. Dia nyari caranya gila banget loh. Ini udah ngoral belum? Dia nyari cara gimana caranya supaya ini. Dia kesini nggak bisa, kesini nggak bisa, kesini nggak bisa, Nah, kesini mas nggak saya bisa. takutnya kalau Nunu gambar, Iya. takutnya kan sekarang Nunu udah trans juga nih. Ya, Takutnya nempel. ke Wisnu. Nggak sadar. Kan Jadi Wisnu fokus ingetin ke aja dia gambar. abis selesai syuting aja. Gambarnya abis selesai Iya. syuting aja. Kayak beacon soalnya no. Bener persis kayak di film itu. Insidious. Jadi tuh kayak wah bisa nih gitu. Jadi mereka benar-benar mencari cara gitu untuk menyusup. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Kayaknya cukup ya Saradix. Udah puas. udah puas ya. Karena sesuai dengan janji kita. Iya makanya kata gua. Kan kita udah menepati janji ya, dan kok bisa dapat izin, kita bisa masuk, dan ya beginilah tempatnya, dan bener-bener tidak dibuka sama sekali ya, jadi bener-bener dibuka untuk kita, jadi makanya kayak debu ngap banget ya Nu ya. Tutup. Ini kalau misalnya tadi lihat, ini pertama kali manusia masuk kayaknya. Ya kita. Masih itu jalannya pun tadi lihat beneran masih kotor banget, nggak ada bekas tapak orang. Terus udah gitu juga nggak ada ini lagi, nggak ada apa laba-labanya tadi beneran ngalangin itu semua. Pas tadi kita kan pas gua reki, Lu ada stock shotnya juga ya? ada itu beneran kita yang ngebuka pertama kali laba-labanya di pintu. Jadi ya seperti itu, kita nggak di semua tempat juga mau sembarangan buka komunikasi karena safety first. Kalau misalnya memang rasa nggak nyaman, nggak bisa apa ya, nggak aman untuk buka komunikasi, ya aku nggak mau. Tapi ya mudah-mudahan bisa menghilangkan penasaran kalian, karena kan kemarin kita udah mention mau kesini ya. Ada apa sih di sebelah? Dan memang sosok yang jahat ini dia berusaha untuk masuk, menyusup ke badan siapapun untuk keluar dari sini gitu. Makanya benar-benar ditutup rapat, tidak ada celah untuk dia nyusup ke badan siapapun gitu ya. Mual. Hah? Wisnu? Kan? Berarti ntar ada sesi di rumah aja ya buat jelasin ini gambar-gambarnya ya. Kayak ini di mana, tempatnya di mana gitu. Boleh. Pas gue gambar, soalnya kan di sini nggak mungkin sama sekali kan. Iya. Tuh, Wisnu aja sampai kayak gini. Dan tapi kita harus ingat juga, kemanapun kita pergi pasti kita akan ketemu sosok yang seperti ini. Ya. Dan ya kita harus waspada sih, harus waspada terus. Jangan sampai kepancing sama yang negatif. Saling mengingatkan. Iya. Karena ini kan terkunci ya posisinya. Ada yang lepas di luar sana. Ngeri. Betul. Ya kan? Dan jangan sampai tertipu sama wujud juga. Iya. Kadang yang cantik itu Betul. apa? Iya itu. Iya kan? Iya. Paham kok Saradik. Paham. Paham. Ya gitu ya, Nu ya. Cantik pulatif.
Cantik anjay. Cantik pulatif. Boleh ntar dibikin kaosnya Mas Nunu nih. Cantik pulatif. Cantik pulatif. Mantap. Padem? Waspadalah. Waspadalah, di belakang waspadalah. Cantik pulatif. Muter. Nah, Pak Dem mau ngomong apa? Opa? Opa. Gaya rambutnya kayak opa-opa Rambutnya Korea. kenapa begitu kayak ketipu angin? Emang dipangin tuh hari pasangnya. Jadi Gimana? Enak ke kru anjing. Ini kesini lah ke host. Bangke, nggak ada napas gua. Jadi Ip intinya nggak mau kayak sempurna kayak dulu lagi, Ip. Nggak gini aja. Nggak gini aja bagus. Enggak kayak yang gini, dulu, lebih santai. kayak gitu. aduh enggak. Yang jikrak-jikrak. Males Bukan pakai bukan gel. kayak itu kayak gitu loh. Slick back. Iya. Itu Pakai gel. soalnya sih Ganteng. soalnya Malas sih ya, seneng gini. Malas keramasnya ya, Pak. botak. Enggak suntik nanti di itu di Enggak, Kasih ke Benny, Mas. pindah. Jadi Jadi malas keramasnya, Pak, kalau pakai gel tuh. iya, harus setiap hari. Iya. Terus belum lagi kita kalau tidur Makanya rambutnya dibantal. makanya rambutnya panjangin kayak gue, jadi diikat aja hitam. keluar rumah. Ini kan hitam nih gara-gara pakai gel tuh. Garis gini nih. Tuh. Kebakar. Enggak, karena pakai gel terus kan Bisa. chemical di laser bayangin itu. berapa tahun. Di laser. Oke, balik ke topik. Iya. Enggak, jadi gini ya, kan aku juga karena suka ngeliat ya, maksudnya banyak juga di TV dan juga banyak juga hal-hal yang orang selalu yang menyalahkan yang negatif. Kayak ada sosok negatif atau setan atau whatever itu yang intinya negatif gitu. Kalau aku tuh berusaha untuk menyimpulkannya gini, yang negatif tuh pasti selalu ada, akan selalu ada dan pasti ada. Dan semuanya itu pilihan. Manusia punya pilihan untuk bilang enggak, manusia untuk punya pilihan untuk menghindari hal-hal negatif. Ya. Jadi jangan pernah nyalahin kalau misalkan ini karena setan, enggak. Ya. Karena manusia punya pilihan. Untuk jadi baik, untuk jadi jahat itu punya pilihan. Nah, tinggal kalian mau pilih mau berada di mana, mau di sisi yang jahat atau di sisi yang baik. Itu aja. Karena pasti ada. Setiap kali kalau kita sesimpel tinggal aja kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba ngelihat ada dompet, ada rasa mau dibalikin atau mau simpen. Sesimpel itu. Terus kalau misalnya ngantri panjang, aduh lama, mau nyelak, itu semua kan pilihan. Itu dari hal-hal kecil apalagi yang berat gitu kan, sebuah keputusan yang berat. Nah itu. Jadi kayak tadi yang balik lagi ke sini ini aja yang dikunci, yang terlepas di luar juga banyak. Tapi manusia punya pilihan untuk mau join yang negatif atau mau join yang positif atau di tengah-tengah. Kalau katanya siapa si GC itu siapa? Pemeran yang film itu. Oh, Jim Caviezel. Iya, pilihannya adalah mau yang di negatif atau yang di positif. Tapi ada juga banyak manusia yang mengambil itu di tengah-tengah semuanya. Jadi dia cuma mau ngeliat doang, nggak mau nolong, nggak mau berusaha untuk melakukan hal baik, hanya cuma nontonin doang. Ada. Itu tergantung kembali ke kalian. Karena juga kalau misalnya nggak ada yang negatif, kita nggak belajar. Betul. Ya. Udah, Saradix, terima kasih. Jangan lupa download aplikasi DMS Plus. Dan, aku tahu nih, banyak banget yang belum subscribe. Sebentar lagi 10 juta subscriber. Udah 9 juta 921 ribu. 920. 9 juta 921. Iya kan? Nggak tahu tapi sekarang udah naik kalau ini tayang. Nah, kita pokoknya ada rencana kalau udah 10 juta kita mau undang Saradik. Tapi yang dipilih biar lebih enak juga, biar lebih sama-sama nyaman semua. Yang dipilih dari yang View Plus karena kan sudah terdaftar, maksudnya udah download, udah terdaftar, lebih gampang milihnya. Datanya ada ya? Datanya udah jelas, jadi kita juga misalnya, ya kita nggak mau mikir yang aneh-aneh, jangan sampai ada apa-apa, tapi kalau sampai amit-amit ada apa-apa tuh lebih enak ngurusnya, dalam arti kita bisa bantunya tuh jelas kemana gitu. Terus juga nanti kita semoga akan jadi ke Amerika dan tayangnya di DMS Plus, jadi buruan, nggak nyesel kalau download sekarang. Mahal soalnya ke Amerika, juga pusing. Ya, bener kan duit sendiri kita. Bener kan? Duit sendiri Pak, mahal bener. Jadi harus ditaruh tempatnya yang di rumah sendiri dulu. Iya. Tapi aku minta dikit dong buat YouTube. Oh pasti boleh? dikasih. Kasih ya? Pasti Boleh ya? dikasih yang bagus. Iya. Oke. Bagi-bagi. Saradix, terima kasih. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Oke, Saradix, ketemu lagi di ruang makan DMS. Lah ini bukannya tadi kita habis selesai syuting? Iya, habis selesai syuting. Iya, perjalanan jauh banget, man. Parah. Karena kan tadi memang aku nyetop Wisnu untuk gambar karena
sosok di sana tuh mencari cara untuk nyusup ya, masuk gitu. Ya. Makanya tadi aku sempat bilang kan masuk akal juga kalau misalnya, ya Wisnu tadi sempat gambar beberapa ya yang langsung di lokasi. Cuman waktu pas Wisnu udah ngomong, Mbak, Wisnu ketarik nih segala macam. Iya. Oh berarti udah mulai nih. Udah mulai. Transnya udah mulai gitu kan. Semenjak itu Mbak nyetop Wisnu, udah jangan gambar lagi, ingetin aja sosok-sosoknya, gambar aja nanti di rumah gitu. Iya. Nah, makanya kita lanjutin di rumah. Apalagi dia nih, jadi di beberapa spot tuh emang kayaknya pengen gambar terus, ketarik terus. Karena kan mereka mencari cara Pindah tempat, mau nerusin cuman jangan dulu deh, tahan. Iya, nggak bisa narik Wisnu, nggak pengaruh. Salah satu cara adalah membuka Wisnu dari gambar. Oh, dari gambar. Jadi Faktornya dari situ ya. pada saat Wisnu gambar, Iya, Wisnu kan kebuka dan Wisnu ada trance. Kalau dulu kan Wisnu gambar ngelihat kan. Sekarang kan udah mulai kesini-sini. Trance ya. Dia ngeliatin Wisnu gambar. Kesini-sini kadang-kadang Wisnu kayak, duh aku ngerasain kayak gini ya. Itu udah masuk tuh. Udah masuk, udah in trance. Oke, Wisnu bisa Ini kasih palingnya lihat. udah- Ini siapa nih yang digambar nih? Ya itu tadi yang Mbak bilang itu yang megang, yang gendong bayi itu, ini yang paling keras ini dia. Oke, silakan kasih lihat. Yang tadi dibilang merah tuh darah ya? Betul. Merah. Ini dia. Oke, ini sebenarnya bayinya banyak yang dipegang ya. Ya. Di tangan ini ada 2 bayi, tangan ini ada 1 bayi, dan bawah tuh ada bayi. Itu kayak menandakan bahwa dia sudah memakan korbannya banyak gitu. Dan bayinya tuh bener-bener bayi-bayi masih Merah. baru Masih lahir. merah. Oh masih baru lahir banget. Aku nggak perlu menceritakan bagaimana dia Grafik membunuhnya, banget ya. tapi grafik banget. Dan tadi aku agak nggak tahu mesti gimana, maksudnya udah nggak punya kata-kata lagi gitu karena sadis banget ya. Yang tadi Mbak juga sensing dia perannya cukup kuat nih di situ Ya. nih. Jadi sosok ini bisa dibilang apa ya, sebagai mungkin Sofyannya Neo gitu ya. Hah? Sofian. Ya, ini Sofyannya si Neo gitu. Gua nggak nalar anjir. Sofyannya Neo ya. Apa ya dia? Jadi Sofian sama Neo tuh sekarang gini. Dia apa? Dia roadman-nya si. Sofian Nete Neo. Bukan. Mas Neo demennya gitu. Jadi Iya. Mas jadi Demennya. Sofian Iya. tuh Oh, iya. setiap pagi sarapan di rumah Neo. Bukan. Jadi Neo itu Mas Neo demennya, si Neo itu demennya, ini adalah asistennya. Bukan asisten, kayak roadman, kayak Oh, kayak Right hand. right hand Ya. gitu. Jadi Saya tahan kiri buat cebol. canda lu lagi ngomongin setan lu. Ya kan nggak buka kan Mbak? Lagi ngomongin demon lu. Iya. Lumayan lah ngebuka dikit ya, nggak apa-apa kan Mbak ya. Jangan nggak usah. Ngebuka bukan? Bukan Demian. Demian. Oke, keren. Padahal kopi satu ya. Ini nggak ada. Tidur ya. Terus Lagi jadi ular. Di simpang ular. Oke. Kemudian ini adalah gambar dari Wisnu Hardana dari Diari Misteri Sarah. Bagus ini ya. Dari tempat di sini. Oke. Itu mulutnya kenapa, Nuk? Ini buka gitu tuh. Buka tadi yang aku bilang kayak gini gitu loh, kiri kanan gitu iya, loh Mas. adalah Madep. Tajam-tajam tuh giginya kayak gigi hiu. kayak sosok Belanda, wanita Belanda. Belanda yang Elis, nggak tahu deh ini namanya nih. Elizabeth ya. Sosok Elizabeth, Belanda Eliza- yang Elizabeth. tenggelam dalam cemburunya. Dia jealous. Dia praktisi ya jadinya ya. Enggak. Enggak, Klien. bukan praktisi. Klien. Dia bayar praktisi untuk Tapi yo menyakiti percaya adiknya. banget sama Iya, si makanya. dukun hitam ini. Heeh. Apa aja yang disuruh dilakuin sampai dia. Iya. Dia pakai segala macam apapun di badannya dia juga gitu. Ini basah nih Bang Fat. Rex back kantongnya nih. Iya. Isi Tadi apa? daging Darah itu merah, sih. Darah sama rambut. Ya. Iya. Rambut adiknya itu. Gitu. Apalagi yang Wisnu lihat ya di sana tadi? Oh, Sama yang orang leher. Yang itu. kakinya panjang itu yang banyak juga kayak Kayak laba-laba. Sama yang Kayak kepala laba-laba. Nah, itu apa itu, Nu? Kayak laba-laba itu nggak tahu deh itu utak-atik atuk bunuh aja ya karena nggak tahu ya. Tadi Coba lebih jelas mana sama yang kelapa? Kepala. Kepala apa? Kepala. kelapa diparut, kepala digaruk coba 5 kali. Bisa nggak? Kepala digaruk. Kepala digaruk, Kelapa diparut 5 kali aja. kelapa digaruk, kelapa. Ah, udah salah gue baru satu aja. Lu bisa? Enggak. Wisnu bisa? Hah? Nggak bisa.
Kelapa digaruk, kepala dinyangkut. Gimana nyangkut? Itu jelas banget nggak yang kepala yang bentuk Digaruk. anjing. Jelas. Terus nih anjing lu nih. Tapi yang nih. yang menarik yang itu yang Jurogumonya Indonesia Yang tadi. laba-laba lehernya panjang. Laba-laba tuh lehernya panjang gitu perempuan. Jelas tapi. Cukup jelas. Ya udah Pas- sikat pas lah. bilang, "Mbak, siluman dikunci ya sama dia." Enggak, ini anak buahnya dia. Ya, mungkin dia udah manifestasi Manifestasi. dari apa bentuk. Dia nggak bisa Udah ngambil jadi manifestasi. apapun. Oke, silakan. Silakan. Kita kasih waktu 10 detik. Canda. Kalau Ya, Anda 10 detik. kalau yang demonnya ada ya? Apa? Kita udah gambar Ada. Mas, Demonnya. Di yang kemarin yang bareng yang sama Cindy. sama Cindy. Nah, itu. Dan itu gede ternyata. Enggak. Kita kasih waktu berapa, Pak Dem? Enggak, jangan jangan pressure. Sengaja. Lu nggak mau ngomong sinematik? Cinema. Kencang. Kencing. Salah. Oh, sih nggak beneran loh di mata. Wah, ada rokok nih. Ada yang mau masuk ke Mbak tapi nih. Janganlah Mbak. Ya, berarti kalau ada yang mau masuk ke mall nanti dia kesini dong. Bukan dari situ. Dari Gadis. Siapa? Komunikasi di rumah. Siapa? I'm scared. Denny. I don't wanna go in there. Are you Denny? How are you, Denny? Okay. Banyak nih pertanyaan gue di atas kepala gue nih. Translate gue agak telat nih. I don't like that lady. That lady there, I don't like her. you see her? Hmm. Why? You don't like her? She's so bad. I don't like her. She's really bad. Yeah, I know. Where have you been? Around? Around here? Around Sarah? Around Sarah? Why you not talk with Sarah? Almost 1 year. I don't know. How to talk? I don't know. Okay. So, what do you want to talk to me? To us? I don't know. I just don't like that lady. Okay, we just moved here. We didn't see that lady anymore. So you are safe now, Yes. okay? Yes. Okay. You okay, Denny? Okay. You want to going back to your home?
betah apa sih pada bahasa Inggrisnya? Oh, iya. Do you like to be here? I don't know. Okay, you don't know. I don't. Anything in your mind, anything. Just talk. I like to be around her. Yeah, Sarah. Mhm. Are you safe with Sarah? I think. Are you happy? I think. Do you miss your parents? I don't know. You remember your parents? I guess. I just don't like that lady. Yeah, yeah. Please don't go in there. Yeah, okay. Mm, We are already home now. okay. Okay? Okay. Why you cry? I'm scared. Yeah, it's okay, it's okay. That lady cannot come here. Yes. Yeah? Yes. Now you are have a lot of friend here. Are you met Gadis? Just that lady over there. Yeah, Gadis. Yeah. Yeah? Mhm. You always talk to Gadis? Or playing with Gadis? Playing. Playing? Yeah? Yeah. What you playing with Gadis? What playing? Hide and seek. Hide and seek. Wah, gimana sembunyinya ya? Bisa yang main ya? Kan sama-sama nembus ya? Oh, you know Dupa? The little dog? Yes. I know. You can play with Dupa? Sometimes. So, we have a planning to go back to Preston Castle. But I don't want to go in there. Yeah, I know. But just planning. You can still to be here around Sarah. Can you please tell her Mm-hmm. to talk to me? Yeah. Sarah want to talk to you very much, Because sometimes I try to talk to her, but but she didn't say anything. okay. I will talk to Sarah, okay? Okay. Thank you. I'm gonna go. Wait, where you stay? Around? Where is your favorite spot in here? I'm around. Okay. Bye, Denny. Thank you for talking to us. Dia takut doang, Mbak, atau Mbak ngeliat apa lagi? Jadi selama ini emang aku nggak pernah kayak aku gini. Aku tahu waktu kita ke Amerika itu si Denny masih nyangkut di aku. Karena waktu di hotel pada saat aku gambar dia ikut. Dia ngikut tuh minta apa sih Mbak sebetulnya? Apa? Ketika dia ikut itu minta apa? Kayak kalau menurut aku kemarin itu dia belum full menceritakan kisahnya dia. Jadi kayaknya dia akan bercerita nanti tentang kisahnya. Karena dia di situ dia bikin salah, emang nakal gitu anaknya, tapi karena ada sesuatu yang apa ya anak
besar di jalan, susah, harus cari uang, mungkin dia akhirnya nyolong. Dan kalau menurut aku dia nih salah gunakan sama yang dewasa. Jadi zaman dulu ada anak-anak yang emang latih untuk nyolong-nyolong di jalan gitu, zaman dulu. Nah ini kayak tumbal jadinya dia. Terus akhirnya harus dimasukin ke si tempat itu sama orang tuanya. Gak tau deh, aku agak bingung nih soal, maksudnya aku belum berani tar dulu gitu. Cuman aku curiganya itu gitu. Ini anak bandel. Waktu kita di LA. Oh, pas di LA bukan di SF. Bukan, udah sampai LA dia ikut. Terus, ntar lo. Kayak in my heart, aku tahu kayak oke, lo mau ikut gua. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan ya udah gitu ya. Tapi gua nggak mau, jangan sampai ini bertolak belakang sama my energy apa gitu. Jadi aku sama sekali nggak ngerasa berat, nggak ngerasa apa, biasa aja sama sekali. Dan aku nggak menyangka bahwa dia benar-benar ikut. Dan pada saat balik, kayak kok dia ada ya gitu. Tapi aku kayak in denial. Jadi gue kayak nggak mau kasihan nggak mau gitu. Jadi kayak antara nggak mau kayak Mbak berharap kalau misalnya dia nggak mau, denial dia balik sendiri gitu. Bukan, kayak jangan nggak ikut gitu, kasihan kan pastinya. Maksudnya itu kan nyangkut artinya juga gitu. Walaupun dia masang nyangkut di sana, aku nggak tahu lah ya. Cuman aku berapa kali ngomong ke Ip ya, berapa kali ngomong ini Denny ada sama kita. Terus aku memang berapa kali lihat, tapi aku cuekin gitu karena aku belum siap sejujurnya kayak untuk ngebuka. Dan malam ini ternyata si sosok jahat itu men-trigger dia nih. Berhasil mancing dia, kayak dia mencari segala cara. Akhirnya dia pakai wujud Denny, tapi baru sekarang akhirnya dia mau bicara dan dia ketakutan untuk pertama kalinya. Jadi selama kita penelusuran mungkin dia ada tapi dia biasa aja. Malam ini dia takut karena mungkin agak mirip dengan ada yang di Preston, ingat nggak? Energinya sama gitu. Terus akhirnya tadi juga dia mau masuk, tapi aku kayak oke, gue mau lihat dulu di belakang lo ada nggak, apakah lo cuman pion untuk menggunakan badan gue, ternyata nggak, udah bisa. Jadi ini pure Denny ya? Pure Denny. Nah, sekarang PR kita adalah kalau misalnya emang kita bisa berangkat ke sana, nanti kita harus duduk lagi, kita akan menggali lagi, tanya siapa tahu. Tapi Denny tadi bilang kalau misalnya ke Preston dia nggak mau ke sana. Ya makanya mungkin karena dia terikat nyangkut dulu di sana, ya kan. Nah mungkin aku nggak tahu dengan perjalanan kita ke sana paling enggak kita kembali ke tanah kelahirannya dia. Kita doakan dia di sana. Minimal menyelesaikan apa yang ada di sana. Nah, siapa tahu dia nggak nyangkut di sana, nggak nyangkut di sini juga. Iya, gitu. jadi kita bisa kita mendoakan dia di tanahnya, di tanah dia gitu, dengan harapan bisa membantu dia untuk crossover, karena kan kita masih belum tahu, orang nggak tahu dia apa yang bikin dia nyangkut. Mungkin karena emang salah satu anak yang ada di situ ya, dan meninggalnya aku kan kita nggak belum sempat ngegali, ingat nggak? Langsung tiba-tiba langsung diambil sama si ya. Nah itu adalah titik juga di mana aku di marking sama mereka. Dan it's all connected kalau menurut aku. Ini yang sosok ini ya sama-sama dari dunia sana, it's all the same gitu, sama aja gitu. Jadi kayaknya ya nyambung gitu, kayak mereka punya hati gitu kali. Nih dia nih gitu kali. Gitu. Tapi ini nih orang yang lu cari nih ada di sini nih. Iya, tapi bocahnya ada di sini nih. Iya, tapi kita harus ingat juga bahwa kalau sudah di marking sama yang jahat, kita juga sudah di marking sama yang baik. Jadi kita punya cahaya Tuhan, dan kita kan nggak punya maksud jelek ya. Pure rasain hati kita lah. Kita cuma punya cinta gitu, maksudnya cuma punya kasih, itu aja. Jadi aku bukannya sombong, bukannya gimana-gimana, tapi kita punya misi untuk ya mendoakan dan ya berharap bisa membantu si anak ini gitu. Terus tadi aku bilang maaf ya, baru kali ini aku ngebuka gitu. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk
aku mulai ngobrol, mulai mungkin dari sini bisa menggali sedikit demi sedikit apa yang bisa dia ingat, kenapa kamu nyangkut, apa yang bikin kamu takut, kayak tahun berapa sih kayak gitu, kayak gitu mungkin bisa dapat informasi lebih. Dan gadis, terima kasih nemenin Denny, lucu banget ya. Gue ngebayangin main hide and seek-nya mereka tuh kayak gimana ya? Si gadis tuh kayak dia seneng sama anak kecil kan? Iya, terus dia si ada ade lagi gitu kayak. Tapi mereka ngobrol gimana? Gadis pakai bahasa Inggris juga? Oh enggak, kayak batin aja. Bang, kayak tau gitu gue nggak usah pakai bahasa Inggris tadi. Anjing, pusing gue. Wah, bule ini yang masuk nih. Karena pertanyaannya kan gitu, kayak kemarin Cindy gimana caranya ngobrol sama hantu Indonesia? Iya, bisa kok, ngerti. Oh iya juga ya? Iya, ngerti kok. Jadi kalau misalnya itu, Fadi nanya aja. Fadi pegang, tanyanya dari sini, terus diomongin. Itu kalau kepepet gue gitu aja ya. Kalau tadi tuh banyak banget pertanyaan gue di sini. Jadi gini, translate-nya telat, Mbak. Gini, oh, belum connect wifi otak gue. Ngomong aja. Bicaranya pakai ini. Sambil verbal supaya Saradix tahu apa yang ditanya. Gak apa-apa berarti pakai Indonesia. Bisa. Nggak apa-apa. It's okay. Soalnya kadang-kadang udah banyak banget, akhirnya nggak keluar gara-gara terlalu banyak nggak ke translate. Iya, tapi jangan asal di mulut, tapi juga ini supaya dia ngerti. Iya. Gitu. Kan bahasanya bahasa batin, bukan bahasa kalbu. Iya. Gimana lagunya? Ku buka album biru. Anjing itu bukan? Bunda. Hah? Oh, Bunda. Bahasa kalbu gimana sih? Iya. Hah? Percaya? Itu bahasa kalbu. Oh iya benar. Oh itu ya? Daripada buru insak nanti soalnya. Pas aku buka, langsung Denny. Pas aku buka gambarnya langsung Denny yang aku buka. Oh Bang nggak nyari? Enggak. Langsung main asal gitu? Oke, ini adalah sosok Denny. Waktu itu aku gambar di hotel kita udah pindah. Videonya ada nggak sih? Ada videonya, yang videoin aku itu adalah Nio. Ya kan ya? Nio cuman gambarnya Nio Remasil obatnya. Pakai kamera siapa? Emang kameramen? Lu manajer? Di dalam percintaan. Lu ikut master? Horor, nggak boleh gini. Juara berapa? Oke. Tapi dia nggak terlalu bule ya? Bule dong. Bule banget. Oh karena mungkin nggak lengkap kali ya rambutnya apa ya? Iya kan, cuman wajah. Oh tampak depan, hidungnya nggak kelihatan mancung. Denny Preston Castle. Kan masih kecil juga. Iya. Aku juga dulu bule kecil nih. Oh iya. Buleho. Senggol dong. Ini kita bawa ya, Ip ya. Nanti ya Ip ya. Kayaknya ya. Jadi ini harus kita bawa, ingetin ya Sopen ya. Ini boleh diminum, boleh di download ya. Oh iya bener juga di DMS Plus. Iyalah. Iya. Ada macem-macem programnya. Ada Unseen Plus juga lagi. Gila. Program gua. Ada ini Jangan salah. Ada apa ya? Minum Bang, beda tuh. Minum di telepon langsung. Lu ngapain anjing? Minum di situ langsung. Mau minum lah. Minum air hangat. Mau minum air dingin. Dari situ. Iya. Makanan datang. Lagi syuting cuy, hey. Hah? Oh, ini berarti udah tanda ya? Harus udah selesai ya, closing ya? Anjing, gerupuk banyak banget lagi tuh. Ini master goyang-goyang gara-gara Sopen ya Pak Dem ya? Enak banget. Enak banget tuh. Goreng lah. Indihome.